Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys karo Mbok ketemu lagi karo si Mbok Heni Blitar. Halo Blitar, apa kabar Blitar? Darungan, halo Darungan. Dan juga sahabat-sahabat Simbok, saudara-saudara Simbok yang ada di Cirebon. Halo Cirebon, Panguragan khususnya ya. Hai Panguragan, apa kabar? Kali ini Simbok mau berbagi cerita ya. Inilah guys, Simbok hari-hari nggak bisa keluar sekarang. Jadi untuk saat ini Simbok cuman bisa berbagi cerita. Belum bisa jalan-jalan, belum bisa libur. Jadi saat ini Simbok lagi dikurung. Gak pernah keluar. Entah sampai kapan. Sepertinya malah semakin parah. Kita di Hong Kong, di Taiwan. Makin parah lagi kayaknya. Jadi Simbok sekarang dikurung, nggak pernah keluar, nggak boleh libur, nggak tahu sampai kapan ini. Moga aja pandemi ini segera pergi ya, biar kita itu bisa bebas bernafas, biar kita itu bebas mau aktivitas, mau ini, nggak was-was. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga sahabat-sahabat Simbok semuanya selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, mudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, diberi barokah hidupnya, amin. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bersyukur apapun itu keadaannya. Oke, Simbok mau berbagi cerita tentang pengalaman Simbok kerja di Saudi. Simbok kerja di Saudi tahun berapa lupa ya. Pokoknya Simbok kerja di Saudi itu pertama kali Simbok belum pernah kerja di mana-mana, yaitu pengalaman pertama kali itu di Saudi. Dan di Saudi itu Simbok kerja yang pertama sih dulu Simbok kerjanya di Riyadh. Pertama di Riyadh, yang waktu masih bujang itu di Riyadh. Dan di Riyadh itu Simbok nggak tahu berapa tahun ya, 4 tahun kalau nggak salah. Yang di Riyadh itu 4 tahun, jaga anak kecil, keluarga besar lah. Satu rumah itu ada pembantunya, ada 3 pembantunya, 3 tapi beda majikan. Maksudnya satu rumah kan ada 3 keluarga, nenek, terus anaknya 2, itu kan jadi satu rumah. Jadi semua punya pembantu sendiri-sendiri. Nenek punya pembantu sendiri, anaknya itu punya pembantu sendiri-sendiri juga. Jadi kita bertiga, tapi kita walaupun bertiga, kita itu nggak pernah cekcok, nggak pernah saling iri tentang kerjaan, nggak pernah. Karena
kalau masalah bersih-bersih rumah apa itu kita barengan. Maksudnya barengan kayak gini, kan kalau kita majikan sendiri-sendiri berarti kita punya kewajiban ya, punya kewajiban sendiri-sendiri ya atas majikan kita sendiri-sendiri. Ibaratnya kayak nyetrika, nyuci baju itu kan sendiri-sendiri, maksudnya setiap majikan sendiri-sendiri gitu. Dan kalau masalah bersih-bersih itu kita bagi. Ibaratnya kamu hari ini gak ada kerjaan kan, ibaratnya kalau gak ada kerjaan yaudah nanti kamu bersihin itu, nanti bagian ini aku, nanti yang bagian sana dia, kayak gitu. Dan kalau masalah dapur kita barengan kita, ibaratnya kan kalau makan kan jadi satu semua kan, jadi otomatis mereka kalau masak pun giliran. Ibaratnya hari Senin nanti giliran anaknya yang pertama yang masak, terus nanti hari Selasa giliran anaknya satunya lagi, hari Rabu nanti giliran nenek, kayak gitu. Maksudnya yang masak itu gantian kayak gitu kan. Terus kalau masalah di dapur kita barengan, maksudnya bersihin apa dapur semua kan barengan kita bertiga itu. Nggak pernah kita ada cekcok apa, nggak pernah sama sekali. Dulu waktu itu aku kerja sama orang Jawa Tengah, yang satu orang Jawa Tengah, yang satu orang Jawa Barat, orang Cianjur kalau nggak salah ya, si Mary itu orang Cianjur ya. Itu aku kalau nggak salah di situ dulu 4 tahun apa ya, kayaknya 4 tahun aku 4 tahun. Terus aku pulang 4 tahun pulang itu nggak langsung nikah, 4 tahun pulang terus berangkat kerja lagi, tapi nggak di Saudi, ada lagi di beda negara. Nanti aku bahas ya setelah bahas yang ini dulu. Ini ya sekarang aku bahas masalah pekerjaanku waktu di Saudi dulu. Itu kita kerja nggak pernah saling iri sama yang satunya nggak pernah. Kita itu kerja bareng-bareng. Terus nanti kalau apa namanya, kan yang pembantunya nenek itu kan sering diajak ke apa namanya, ke Kanam Kanam itu kebun kambing. Intinya di kandang kambing di situ, tapi tempatnya jauh. Itu kalau orang Saudi kan bilangnya itu di Kanam. Dia setiap sore ikut nenek, itu yang membantunya nenek, dia ikut nenek di sana. Dia kerjaannya apa, nemeni kakek sama nenek itu meres kambing. Itu nanti setelah sampai di rumah saya yang ngerjain, dia yang ikut ke sana, maksudnya ikut bantuin ngangkati susunya, itu susu kambingnya. Nanti kalau udah di rumah aku yang ngurus. Terus nanti kalau aku udah yang kan diproses, nanti di rumah itu diproses, susunya itu diproses, dimasak, dibikin apa namanya ya, aku lupa, jedah ya, dibikin jedah itu minyak susu kambing itu apa namanya, lupa. Itu bikin minyak itu. Jadi minyak itu kalau beli di luar mahal. Jadi kita bikin sendiri setiap hari itu bikin. Nggak tahu kayaknya dijual, kayaknya sih kan setiap ini pasti ada yang
pasti ada yang datang ngambil kayak gitu. Itu di freezer itu khusus freezer tempat minyak samin. Iya, minyak samin, aku ingat. Minyak samin itu khusus dibuatkan freezer khusus untuk minyak-minyak itu, dan prosesnya itu melalui proses yang sangat maksudnya lama. Pertama susu baru datang kan, kita saring lagi kan, kita saring. Setelah kita saring, kita taruh di gider, kita taruh di panci. Aduh, ingatnya gider lagi kan. Gider itu panci, kita taruh ke panci. Habis itu kita didihkan, dan sewaktu kita didihkan itu kita nggak boleh sampai pecah ininya. Kalau susu kan biasanya kan mendidih kayak gitu kan langsung pecahan. Nah itu nggak boleh langsung pecah. Jadi kayak setengah mau mendidih itu kan mau keluar ininya ya, didihannya itu kan belum sampai keluar kayak gitu, harus sudah ditutup. Jadi kan atasnya itu kayak ada ininya, lapisan gitu kan, kayak ada lapisannya, itu nggak boleh pecah. Nah setelah itu kita angkat. Setelah angkat itu kita biarin biar dingin dulu. Kita biarin biar dingin. Kalau sudah dingin baru kita tutup rapet-rapet nyampe besok pagi. Jadi ibaratnya kan susunya datangnya sore nih, jam 5 itu baru datang. Jam 5 baru datang, jam 6 kita godok. Berarti kan jam 6 lah kita mulai didinginkan. Habis kalau udah selesai, udah dingin, baru ditutup lagi, ditutup rapat, dikasih handuk bersih kayak gitu buat ini, buat nutupin. Dan itu dibiarkan sampai besok pagi jam 9-an. Kalau udah jam 9 baru nanti itu susunya dibukakan. Nah dibuka terus ditaruh di suatu mesin tempat untuk yaitu tadi bikin minyak samin itu. Caranya seperti itu, cara bikinnya. Itu ditaruh di mesin itu, dan mesinnya itu enggak terlalu gede. Mesin buat ngaduk itu diaduk sampai kan ngaduknya pakai mesin dicolokin kayak gitu kan, kayak tempat susu itu loh, kayak tempat susu yang panjang itu, gider yang panjang buat tempat susu. Nah itu terus ada kayak ada tutupnya. Nah itu tutupnya itu dikasih kayak mesin untuk ini ngaduk si susu itu tadi. Dan diaduk sampai nanti keluar kayak gumpalan-gumpalan. Itu nanti kan semakin lama kan gumpalannya semakin banyak. Semakin lama semakin banyak. Nah itu nanti yang gumpalannya itu disendiriin, yaitu nanti yang jadi minyak sames itu yang gumpalan-gumpalan itu tadi. Nah kalau udah gumpalan-gumpalan itu udah banyak, baru itu gumpalan tadi itu digodok. Gumpalan itu digodok, nanti kan jadi kayak minyak. Minyaknya kan keluar. Jadi kayak minyak. Terus kan ada dua nih, maksudnya susunya tetap ada, dan yang minyaknya itu kan nanti istilahnya kayak kemampul gitu, kemampul di atas, ngambang.
ngambang di atasnya susu. Tuh kita saring, maksudnya kita ambil yang di atasnya saja. Terus nanti ini lagi digiling lagi kayak gitu pokoknya sampai gumpalan-gumpalan itu habis. Dan kalau gumpalan-gumpalan itu habis, kan jadi susu nih. Yang tadi susu yang di bawahnya kan masih ada susu. Yang di atasnya gumpalan-gumpalan itu jadi minyak, terus yang di bawahnya susu. Nah, si susu itu kan tadi kemarin kan udah digodok. Jadi susu itu nanti kita taruh di satu tempat, maksudnya itu di wadah gitu. Tapi wadahnya jangan yang apa ya, plastik, jangan yang plastik, maksudnya jangan tempatnya jangan tempat yang plastik, harus yang kaca ataupun yang aluminium. Kalau plastik nggak boleh karena mempengaruhi susu itu tadi. Dan susu itu nanti jadi namanya yang dinamakan laban. Itu susunya itu jadi laban, jadi rasanya itu agak kecut, agak asam-asam gitu, asam-asam seger gitu rasanya. Itu namanya laban. Laban itu apa ya kalau di kita? Kalau di kita laban itu yogurt apa ya, sejenisnya itu kayaknya. Laban itu kan kental banget ya, kental. Itu jadi minyaknya setelah digodok kan jadi minyak. Yang gumpalan-gumpalan tadi digodok sampai berubah warna. Yang tadinya kan putih kan warnanya, gumpalan-gumpalan itu tadi kan putih. Nah, kalau udah digodok nanti gumpalan-gumpalan itu berubah menjadi warna kuning. Warna kayak minyak kelapa itu. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti didiemin biar dingin. Kalau sudah dingin baru dimasukin ke toples dan ditaruh di freezer. Sana ada tempatnya khusus freezer itu, khusus tempat minyak itu, freezernya gede banget itu freezernya. Aku kalau bersihin freezer itu kita bertiga masuk di freezer, bertiga itu masih luas, gede banget pokoknya. Itu khusus untuk minyak. Dan freezer satu lagi itu khusus untuk daging, ya gedenya sama, gede banget pokoknya. Nggak tahu ukuran berapa ya itu. Kita bertiga itu kalau bersih pasti nyemplung, kalau nggak nyemplung nggak bisa, soalnya kan bekas daging apa itu kan pasti banyak darah apa itu harus dibersihin. Jadi kita harus terjun ke dalam kalau bersihin. Itu prosesnya bikin minyak sames dan bikin laban dari kambing ya. Itu. Dan kalau masalah pekerjaan kita ya memang kalau dipikir berat sih, memang kerja di Saudi itu berat. Menurut aku berat memang. Soalnya pekerjaan laki-laki ya, pekerjaan untuk laki-laki itu kita yang ngerjain, kayak ngangkati karpet yang begitu gedenya ya. Benar, karpet ya, nama majelis kan pasti besar ya, majelis tempat orang-orang laki-laki sendiri, perempuan sendiri, itu kan besar banget majelisnya. Dan itu kan pakai karpet tebal. Itu kita gulung, kita bertiga aja ngangkat, kayak aduh, kuat nggak kuat pokoknya diangkat bertiga itu, padahal karena mau dicuci kan.
Dan kalau nyuci kan pasti malam hari, soalnya kalau malam hari kan nggak ada polisi lewat. Cuci malam hari itu kita bertiga aja tuh masih berat, beneran bertiga kita gotong si karpet itu tadi, soalnya panjang kali lebar, udah panjangnya nggak tahu berapa meter ya itu, 7 ada kayaknya. Majelisnya kan luas banget. Capek pokoknya kerja di Saudi itu. Tapi karena kita ada temennya sih, jadi kan enjoy ya, nggak terasa. Maksudnya nggak terlalu nggak terlalu terasa kalau ada temennya itu kerja. Walaupun pekerjaan itu berat ya. Walaupun pekerjaan itu berat, itu nggak begitu terasa. Aduh, kenapa ini? Itu. Dan kita tidur nggak punya kamar. Kita tidur nggak punya kamar, tapi kita tidurnya itu di majelisnya perempuan. Jadi kita pakai tikar terus digulung kayak gitu, tidur bertiga di situ. Kita nggak punya kamar. Kalau di Saudi kebanyakan nggak punya kamar sih. Tapi ya alhamdulillah enjoy, maksudku nggak pernah nggak pernah cekcok, nggak pernah berantem, nggak pernah ada iri-irian, nggak pernah sama sekali. Emang keluarga besar banget itu. Belum lagi nanti kalau anaknya yang beda rumah itu datang, pasti nitipin cucunya, dititipin di situ, kita yang jaga. Karena kan mamanya pergi, mamanya kan jadi guru, terus lakinya itu jadi polisi, jadi anaknya pasti dititipin ke situ gitu. Kita yang jaga bertiga. Tapi dia orangnya baik sih, Munira itu baik. Dan aku itu masih bantu-bantu dia di rumah juga, sering bantu ke rumah dia, maksudnya bantu bersih-bersih, bantu nyuci. Itu yang selalu dipanggil itu saya. Iya, dia maksudnya cocoknya itu sama saya, bisa dipanggil. Tapi ya walaupun disuruh bersih-bersih juga dikasih uang, tiap bulannya itu dikasih. Dan dia nggak pelit orangnya, dia nggak pelit, baik dia itu. Itu terus kalau masalah majikanku sih, kalau yang perempuan orangnya emang agak keras sih, orangnya agak keras, maksudnya apa ya, suka marah tapi cuma sebentar, nanti habis marah ya udah kayak gitu. Tadinya aku waktu pertama datang itu takut melihat dia itu, kayaknya dia itu orangnya itu kayak kejem banget gitu ya, tapi sebenarnya enggak, dia itu enggak kejem, orangnya baik, apalagi suaminya baik banget dia. Kalau majikanku yang laki-laki itu tentara, kalau yang perempuan itu enggak kerja, jadi cuma di rumah aja 24 jam di rumah. Terus aku anaknya ada berapa itu? Ada 3. 3 gimana sih? Adi, Abudi, lupa aku. Adi, Abudi, Rana, Tarik, Abrar. 5 anaknya. Anaknya 5 guys. Dan masih kecil. Yang paling gede umur berapa ya si Adi? Waktu itu
paling gede itu umur 10 tahun kayaknya. Terus pokoknya apa, dari yang paling kecil yang paling kecil itu Abrar itu saya yang ngasuh dari kecil. Dari masih kecil itu saya yang ngasuh, saya yang mandiin, saya yang tuh. Abrar yang paling kecil, anaknya 5, bayangin. Dan susahnya itu kalau pagi dibangunin mau sekolah, aduh benar-benar. Tapi mereka itu semuanya takut sama saya. Maksudnya kalau aku bilang kayak gini nurut dia. Ya namanya anak, tahu sendiri kan kalau anak orang Saudi itu kayak apa, bandel-bandel. Jadi kalau kita ngomong itu harus keras. Kalau nggak keras dia nggak ini. Kalau kita cuma klemak kayak gitu udah, kita ngomong harus keras. Dan aku orangnya apa ya, maksudnya disiplin. Kalau beratnya kamu ngambil sesuatu harus dikembaliin ke tempatnya. Kadang anak-anaknya kayak gitu kan, ambil apa nanti taruh di sana. Kalau nggak ada aku ya kayak gitu mereka seenaknya. Tapi nanti kalau ada aku ya langsung diambilin sendiri dikembaliin ke tempatnya. Ya aku di sana apa ya, paling cerewet. Maksudnya paling cerewet itu intinya belajar biar dia disiplin gitu. Dan aku di dapur itu siap yang namanya jalin itu ya, jalin itu yang panjang itu aku siapin di dapur. Nanti kalau ada anak-anak yang ibaratnya dia nggak nurut sama saya, udah aku ambilin aja jalin. Cuman untuk ini aja sih, nggak pernah sih aku tak apa namanya buat nyabet beneran, itu nggak pernah. Cuman untuk ini ada, dan aku nakuti aja. Tapi setelah kalau udah ngelihat ya, kalau mereka itu udah ngelihat aku di dapur pegang itu tadi, mereka pada lari semua, nggak ada yang berani masuk ke dapur. Iya, takut mereka, takut kalau nanti aku sabet pakai jalin itu, jalin yang panjang itu guys. Kayak itu satu-satunya cara kayak gitu, karena kan anak banyak. Coba bayangin, anaknya majikan aku aja 5 ya, anaknya majikan aku 5, belum anaknya saudaranya itu, yang adiknya itu, yang Babah Muhammad itu kan majikan aku. Terus adiknya namanya Abdullah, yang Abdullah itu anaknya Tarik, Khada, Yudi, 3, anaknya 3, berarti kan udah 8 ditambah cucunya yang itu 2, 10. Anak 10, coba bayangin. Hari-hari pokoknya ya itu anak 10 kumpul. Jadi kalau makan kan keluarga besar sih, kalau makan kan pasti anak-anak itu disendiriin, anak-anak sendiri, orang tua sendiri kayak gitu, nggak jadi satu. Anak 10 bayangin. Aduh, capek nggak capek. Mana bandel-bandel lagi kan anak sana. Nggak kayak anak di Indo, bandel banget tuh. Takutnya cuma sama saya, kalau sama yang lainnya nggak takut. Soalnya saya cerewet orangnya. Ya, yang sering teriak-teriak saya. Kalau mereka itu tahu, orang Jawa Tengah kan lebih lembut malahan. Lebih lembut, mereka nggak bisa ini ya. Maksudnya suara keras itu nggak bisa. Kalau saya suara keras bisa, suara pelan juga bisa. Itu. Jadi takutnya cuma di saya. Kalau udah di dapur
dapur, kalau ada saya yang di dapur langsung kembali lagi, balik haluan. Kan gini kan, kayak apa namanya, tempat buah itu kan di ruangan setelah dapur. Jadi kan kalau ngambil buah otomatis di talajahnya buah itu kan adanya di ruangan setelah dapur. Jadi otomatis kan harus melewati dapur dulu. Kalau mau ngambil buah-buahan itu khusus satu ruangan, itu khusus talajah khusus kulkas buat buah-buahan doang. Itu satu ruangan itu, jadi satu ruangan itu dibikin kulkas gitu, jadi masuk situ ya dingin. Satu ruangan itu kulkas, jadi buah apa semua ada di situ, buah apa itu semua ada di situ. Kan tinggal kalau belanja kan seringnya kalau belanja itu bukan cuman satu kardus dua kardus kayak gitu. Ibaratnya kalau belanja pisang itu ya sampai 5 kardus sekali belanja. Bayangin, itu udah makanan pokok ya, pisang, apel, jeruk, anggur, mangga. Kalau musim semangka ya semangka, kalau musim melon ya melon. Tapi yang pokok itu pisang, anggur, apel, jeruk. Terus sama itu kan kalau kayak koh apa itu yang kuning-kuning itu kan musim-musiman itu ya, nggak selalu ada. Kalau yang selalu ada itu ya itu tadi, pisang, apel, anggur. Itu udah makanan pokok, maksudnya selalu ada. Jadi kan sekalian sama kardusnya dimasukin ke dalam, langsung sama kardusnya dimasukin ke dalam kayak gitu. Jadi satu ruangan itu penuh full dengan buah dan sama sayur. Jadi satu ruangan itu separuh buah separuh sayur. Tuh pokoknya kayak supermarket. Tahu supermarket yang tempat-tempat sayur-sayuran itu yang kayak kulkas itu ya, dibikin seperti itu. Jadi kan tinggal naruh gitu aja, udah kan udah dingin sendiri. Benar-benar keluarga besar. Kok udah anggap aja tuh guys. Terus anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kadang pengen ngambil sendiri kayak gitu kan. Pernah kan itu lupa aku itu nggak aku kunci, karena kalau nggak dikunci biasanya kan kalau aku di dapur itu nggak aku kunci, tapi kalau aku nggak di dapur itu aku kunci. Maksudnya aku kunci ya kuncinya aku taruh di atasnya gitu kan, biar nggak anak-anak keluar masuk. Soalnya kan itu kan kulkas, kalau ibaratnya dibuka pintu tutup itu kan jadi nggak dingin. Jadi kan disuruh kunci sama majikan, jadi ya aku kunci. Tapi kadang anak-anak itu jengkelinnya kadang kalau aku tahu aku nggak di dapur, dia tahu kan tempat kuncinya di mana. Ngambil apa itu namanya, kursi ya. Waktu itu pernah sih aku lagi di atas beresin kamar, anak-anak di bawah kan, nggak taunya pada masuk ke kulkas semua itu di ruangan itu. Aduh, terus loh, perasaan kan aku mikirnya gini, loh tadi anak-anak pada kemana ya, ini kok sepi. Biasanya kan pas teriak-teriak gitu, ini kok nggak ada anak-anak, semua kemana ini. Terus aku ke dapur, loh pintu kulkas buka lah, saya lihat semua di dalam. Semua di dalam pada ada yang makan pisang, ada yang namanya anak banyak ya guys. Bener ya Allah.
pengalamanku kerja di Saudi itu. Itu yang majikan pertama ya. Di situ 4 tahun. Aku singkat cerita aku di situ 4 tahun ya. 4 tahun terus aku pulang terus aku ke sana lagi. Aku pulang terus ke sana lagi. Ke sana lagi itu aku dapat di Thaif. Di Thaif itu udaranya enak banget, aku paling seneng. Kalau di Riyadh itu hawanya panas banget, kalau di Thaif itu sejuk. Bahkan sekarang di Thaif itu banyak tumbuh-tumbuhan, pada tumbuh semua. Kalau dulu belum ada. Sekarang itu di Saudi kayak di Indonesia, banyak tumbuh-tumbuhan yang udah tumbuh gitu, maksudnya tanahnya itu udah bisa ditumbuhi hijau-hijauan. Kalau dulu kan belum ada. Dulu waktu aku itu masih padang pasir semua. Sekarang di jalan-jalan itu banyak tumbuh. Itu aku ada di Thaif. Di Thaif aku yang 2 tahun itu aku kan ada di Thaif waktu itu dapat majikan yang aku kurang beruntungnya kan. Aku tuh kerja di situ belum ada 1 tahun ya, belum ada 1 tahun. Ceritanya aku itu jatuh dari tangga, kan dapurnya itu kan di atas, otomatis kayak gas kan kita kan harus dibopong ke atas kan, dan itu nggak ada lift kan, kita kan naik tangga ke tingkat 3. Entah kenapa, dan itu gas yang besar itu, yang panjang itu gas yang panjang, bukan yang pendek. Yang panjang itu berat kan, kuat nggak kuat diangkat sendiri. Waktu itu entah kenapa udah nyampe di tingkat 3, nggak tahu kenapa itu aku itu bisa tergulir barengan sama gasnya, jadi barengan gulir-gulir kayak gitu. Dan akhirnya kakiku cedera, kaki yang kanan aku nggak bisa jalan karena keblekan gas itu tadi, berat kan, keblekan gas itu tadi, patah lah intinya cedera. Itu dikasih nggak bisa jalan aku 1 bulan. 1 bulan itu nggak bisa jalan, nggak kerja. Mungkin karena itu majikan perempuan itu cerewetnya, naudzubillah, lihat aku nggak kerja itu mulutnya kayak gitu. Aku suruh kerja gimana, orang kaki aja sakit kayak gini suruh kerja, orang dibuat gerak aja sakit. Aku kan nggak kerja, total nggak kerja, tapi digaji, tetap digaji kan. Kesalahan ibaratnya kan tanggung jawab mereka kan, aku kerja di mereka. Singkat cerita, udah sembuh ya, udah sembuh. Aku udah kerja seperti biasa. Terus waktu itu kalau nggak salah aku itu dapat 4 bulan ya kayaknya. Nah, aku itu minta gaji. Waktu itu cuman dikasih itu yang 2 bulan. Aku di situ. Jadi kan kalau di Saudi itu enggak setiap bulan dikasih gaji ya guys. Kalau dulu kadang sampai berapa bulan sekali baru dikasih kayak gitu dulu itu. Dan aku itu masih on, nggak pernah aku minta. Jadi nunggu mereka ngasih sengasihnya saja. Nggak ada yang pernah berani minta kalau di sana. Kalau sekarang mah ya
harus diminta. Dulu nggak diminta, itu pokoknya gaji setengah tahun kalau nggak salah itu ya, gaji 6 bulan itu cuman dikasih yang 3 bulan, jadi kan kurang 3 bulan. Yang 3 bulan kan nggak dikasih, otomatis aku mogok kerja. Aku bilang ke majikan, aku mau kerja kalau kamu kasih gaji aku yang 3 bulan kurangannya itu. Aku bilang gitu kan sama majikanku laki-laki. Terus majikan perempuan marah. Terus aku mau kerja, aku nggak mau kerja. Aku nunggu majikanku laki-laki pulang. Dia kan kerja waktu itu sore, dia baru pulang, dan aku nunggu dia itu di tangga. Aku masih ingat kok, aku nunggu dia di tangga turun mau keluar. Terus aku minta dianterin ke kedutaan. Dia nggak mau nganterin kan. Aku mau minta gaji aku, kamu mau ngasih nggak? Kalau kamu nggak mau ngasih, anterin aku ke kedutaan. Aku bilang gitu kan. Dia nggak mau nganterin, nggak mau juga ngasih gaji yang 3 bulan. Singkat cerita, dia nggak mau nganterin kan. Akhirnya aku kan keluar sendiri, aku ke kedutaan sendiri, karena aku udah tahu jalan ke kedutaan itu. Nah, kan deket sih. Aku jalan sendiri, aku udah nyampe, majikanku datang. Aku di kedutaan itu guys, bener orang apa ya, perwakilan itu loh, apa namanya, lupa apa ya, kedutaan namanya. Di perwakilan itu guys, aku itu sempet ditaruh di kamar, di satu ruangan, disekap di situ, dan di situ aku dijentus-jentusin kepala aku. Aku masih ingat, sampai aku, karena dia mungkin jaga sama saya karena saya kan bantah terus. Saya prinsipnya selagi saya itu benar, kemanapun aku itu nggak takut, siapapun akan aku hadapi. Itu prinsip saya. Kalau aku itu nggak salah, aku berani, kemanapun berani, sama siapapun aku berani. Kalau aku nggak salah, karena aku nggak salah. Dan di situ aku nuntut hak aku dong, yang 3 bulan belum dikasih. Aku bilang ke perwakilannya, aku ngadu kayak gini. Terus dia bilangnya, mereka itu udah kong kali kong ternyata. Jadi intinya si perwakilan itu nggak ngasih saya keluar dari majikan. Dia bilang kayak gini, udah kamu ikut majikan, nanti digaji di rumah. Intinya kan dia bohongi saya. Dikiranya saya itu mau. Terus aku kan bilang gini, sebelum majikanku ngasih gaji aku di sini, di tempat ini, di depan ini perwakilan, aku nggak akan ikut dia ke rumah. Aku bilang gitu kan. Nah, terus si perwakilan kan marah sama saya. Aku sekap di satu kamar, dan di situ nggak ada lampu. Di situ aku dicentus-centusin, nggak dikasih makan. Aku ingat banget. Terus kan waktu itu lagi rame, aku gedor-gedor pintu. Soalnya aku mau kamar mandinya di luar, gak ada kamar mandi di dalam. Aku gedor-gedor pintu, itu gak dibukain pintu. Mungkin pas gak ada orang datang, maksudnya gak ada tamu. Kan di perwakilan selalu banyak orang. Dan waktu itu kedengarannya itu kayak rame banget ya di luar. Nah, ini kesempatan, pikir aku, ini kesempatan aku harus gedor-gedor pintu sekuat
mungkin beneran aku gedor-gedor pintunya sampai kuat. Otomatis kan mereka pada nanya ada kenapa, ada apa, siapa yang di dalam kayak gitu kan. Terus dibukain pintu kan aku langsung nyelonong keluar. Terus ada satu majikan itu dia datang enggak belum, itu ada satu majikan itu nanya ke perwakilan, kenapa itu anak kenapa ditaruh di kamar, kenapa kayak gitu kan. Terus alasannya dia nunggu dijemput majikan gitu, alasannya kurang ajar banget kan. Waktu itu kan aku langsung kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, terus si majikan tadi ngampiri aku tanya kenapa gini. Terus dia nyaranin, udah kalau gitu kamu ke polisi aja gitu. Iya memang rencana aku mau ke polisi, aku bilang gitu kan. Emang udah rencana aku mau ke polisi cari perlindungan karena di sini mereka tidak melindungi saya. Aku mau ke polisi dan aku tahu jalannya, soalnya deket sih dari rumah aku, dan itu jalan itu selalu aku lewati, jadi kan aku tahu tempat kepolisiannya di mana. Nah, waktu itu kan majikan aku kan belum datang, aku suruh nunggu majikan, suruh ikut pulang, tapi aku nggak mau. Terus si perwakilan, ya udah kalau kamu nggak mau, emang kamu mau kemana, mau jalan kemana, emang kamu tahu arah, digituin kan saya. Ya udah aku keluar tanpa sepatah kata pun, aku keluar. Mungkin dia jengkel karena tadinya memang aku sampai aku tunjuk gitu, dia memang aku bener-bener jengkel karena apa, tugas Anda itu di Saudi di sini itu untuk melindungi kita, bukan untuk melindungi majikan. Tapi Anda itu sudah menyalahgunakan peraturan, ini saya bisa laporkan gituin kan, ini saya bisa laporkan ke Indonesia bagaimana sistem kerja Anda di sini, begitu kan. Mungkin karena itu dia marah beneran. Aku nggak takut. Aku keluar, aku kantor polisi. Nyampe di sana langsung aku disambut sama polisi. Nah, kebetulan aku ketemu polisi yang dulu waktu aku kerja di Riyadh itu adiknya majikan perempuan itu dinasnya di Taif. Kebetulan banget itu. Terus aku ditanya, itu namanya siapa sih dulu, akhwat apa siapa ya, iya akhwat. Dia masih ingat saya, Maryam gitu, kok kamu di sini Maryam gitu kan. Aku dipanggilnya kan Maryam di sana. Iya karena ini aku lagi ada masalah gini aku kan cerita. Oke, kamu nggak usah takut, kamu di sini aja dulu, nanti kalau ini enggak, maksudnya kalau majikan kamu nggak datang, nanti tak teleponkan. Aku kasihkan nomor teleponnya majikan biar dia datang. Aku itu sebenarnya cuman minta ini aja, minta gaji aku. Cuma rencana aku kalau udah dikasih gaji, aku nggak bakalan masuk lagi ke situ. Aku nggak mau. Aku pengen cari majikan. Terus akhirnya kan dia nggak datang. Dia nggak mau datang. Akhirnya aku kan nginep di situ. Dan di situ kepolisian itu banyak banget anak-anak Indo yang di penjara, itu banyak banget di situ. Dan saya tahu di situ bagaimana keadaan mereka.
jangan di penjara di situ. Tahu saya di sana penjara enak nggak, maksudnya walaupun di penjara kayak makan apa terjamin, tapi aku mikirnya kasihan juga ya mereka, masalahnya apa sampai di penjara kayak gitu. Tahu semua aku. Terus habis itu kan besoknya si Awad bilang, udah Maryam, kamu ikut saya aja ya gitu, kamu ikut saya aja kerja di saya kayak gitu kan. Hah? Kerja di kamu kan belum punya istri, aku kan bilang gitu. Ya bantu-bantu saya gitu, tapi aku dalam pikiran aku nggak bakalan mau karena takut dia kan belum punya istri ya, walaupun dia itu baik ya, kita kan nggak tahu ya namanya manusia. Aku kan nggak mau. Terus datang temennya satunya lagi, udah Maryam kamu ikut aku. Jadi aku itu buat rebutan antara si Akhwat sama temennya, buat rebutan. Aku nggak ada yang mau ikut semua, aku bilang gitu. Aku nggak mau ikut semua, nggak mau ikut kamu dan juga nggak mau ikut kamu. Aku akan tetap di sini dulu nunggu majik aku datang dan dia ngasih gaji aku. Kalau dia udah ngasih gaji aku, nanti tolong urusin aku pulang. Itu aku bilang ke Awad. Ya kenapa kamu harus pulang gini-gini, kamu ikut aku aja gini. Dan pada saat itu ada seseorang yang datang. Dia itu temennya Akhwat tadi, seorang muntowa. Dia datang emang cari pembantu, dan kebetulan yang ada saya di situ. Jadi singkat cerita, muntowa tadi mengambil saya ya, mau ngambil saya kayak gitu. Tapi aku bilang gini, tapi aku masih nunggu gaji aku di majikan ini kayak gitu. Aku bilang ya udah ditunggu aja, nanti kalau nggak datang ditelepon aja kan. Terus ditelepon beneran, ditelepon dia nggak mau datang. Memang sengaja dia, kayaknya emang dia itu nggak mau ngasih gaji ke saya, itu nggak mau dia kayaknya, makanya itu dia nggak datang. Terus si Montowa itu bilang ya udah, yang penting kan udah ada nomor telepon dan ada alamat. Nanti kamu sekarang pulang aja ke rumah saya, ikut saya kerja di saya. Nah nanti kalau udah di rumah kita urusi masalah kamu yang belum dikasih gaji itu, gitu kan. Akhirnya pikir-pikir ya oke, aku ikut. Nah aku ikut dia kan, dan ternyata guys, tahu nggak, rumahnya itu melewati rumah majikan aku. Rumahnya Muntawa itu melewati rumah majikan aku. Jadi intinya kalau aku di rumah majikan, kalau aku di rumah Muntawa itu, dari jauh aku kelihatan rumah majikan aku, nggak jauh. Saya kan bilang ke Muntawa itu, loh ini rumah majikanku ini, aku bilang gitu. Oh jadi kamu tinggal di sini, ya udah nanti gampang diurus, lagian kan deket ini gitu. Terus akhirnya aku masuk ke rumah Muntawa itu. Waktu itu istrinya itu belum ngelahirin, masih hamil istrinya. Dan ternyata si Muntawa itu, singkat cerita, Muntawa itu ternyata istrinya 2. Dan yang sekarang aku ikut itu istri yang kedua, dan baru hamil pertama. Dan singkat cerita aku di situ
Aku di situ 2 tahun. Dia hamil sampai melahirkan itu, terus ada anaknya yang namanya Abdullah, itu dari kecil itu aku yang ngerawat dan tidurnya sama saya. Nah disitulah di tempat Montowa itulah aku mendapatkan banyak mendapatkan banyak ilmu. Majikan aku kan Montowa, dan aku itu nggak pernah ketemu sama majikan laki-laki, itu nggak pernah. Istrinya kan kerjanya kan di rumah sakit. Sebelum dia melahirkan itu, kalau dia berangkat kerja kan otomatis aku di rumah sendiri. Nah majikaku yang laki-laki kan dia kan Montowa, itu kan maksudnya dia kan istrinya 2. Kalau istrinya lagi kerja kan otomatis dia kan pasti datang ke rumah istri tua kayak gitu kan. Dan di saat si istrinya pergi kerja itu kan ruang tamu sama ruang tidur dia itu kan jadi satu. Terus di ini ada pintu tengah lah, pintu tengahnya itu, pintu tengah itu jadi ditutup, dikunci. Jadi saya menghuni yang di belakang, kayak maksudnya di belakang itu ada dapur, ada majelisnya untuk perempuan, ada tempat tidur saya. Jadi kalau dia ibaratnya istrinya nggak di rumah, ya ibaratnya mau minum teh apa kopi ya nggak minta ke saya. Intinya saya itu dikurung di situ. Nanti paling dia bukain pintu kalau ngasih makan. Mariam, ini aku bawain makanan. Itu dibukakan pintunya, aku nggak langsung keluar, itu ditaruhnya di depan pintu gitu, baru ditutup lagi, baru aku ambil gitu guys. Jadi aku selama 2 tahun di situ itu nggak pernah apalagi ngobrol. Lihat majikan laki-laki aja jarang banget, hampir nggak pernah. Nanti kalau pas istrinya lagi di rumah gitu, kalau minta teh atau kopi kan paling aku ketuk pintu, taruh depan pintu, udah. Jadi intinya di situ aku jarang lihat majikan laki. Singkat cerita, aku di situ 2 tahun. 2 tahun aku kan cuti. 2 tahun aku cuti. Nah setelah cuti itu majikan aku yang istri keduanya itu dia nggak mau saya. Pas waktu aku tinggal cuti itu kan pembantunya bantunya istri tua yang gantiin saya, posisi saya. Dan dia pengen tukeran pembantu gitu ya, yang tadinya di istri tua tinggal di istri muda kayak gitu. Terus aku disuruh di istri tua. Aku sih nggak masalah, silakan, nggak masalah, aku bener-bener nggak masalah, biasa aja aku. Karena apa? Karena aku udah akrab sama istri tua. Aku itu sama istri tua lebih akrab daripada sama majikan aku sendiri. Karena majikan aku itu orangnya cemburuan. Maklum lah, kan perawan tua umur 40 itu baru nikah. Jadi kan cemburu banget ya sama suaminya. Padahal aku itu nggak pernah ketemu suaminya, nggak pernah. Apalagi ibaratnya ngobrol, melihat tatap muka, nggak pernah sama sekali. Haram, tatap muka itu haram. Yang bukan muhrimnya itu haram kalau di Saudi, nggak boleh. Jadi nggak pernah tatap muka. Akhirnya aku
Setelah nyampe sana aku disuruh ke istri tua, ya oke, aku ke istri tua. Setelah di istri tua, aku itu sama majikan laki-laki itu, maksudnya kita itu keluarga besar tapi kita itu akrab semua. Jadi kan istri tua itu anaknya kan banyak, udah gede-gede semua, dan semuanya itu semuanya itu baik-baik. Jadi nganggap aku itu bukan pembantunya, bukan. Jadi memperlakukan aku itu kayak saudaranya sendiri. Jadi kita itu kalau udah gak ada kerjaan ya ngobrol bareng, majikan laki, majikan perempuan, anak-anak semua ngobrol jadi satu, kita ngeteh, ngopi, kayak gitu. Nah, itu awal mula majikan aku yang dulu melihat aku kayak gitu ya, maksudnya ngobrol bareng kayak gitu, dia kaget terus dia bilang ke istri tuanya, bilang ke istri tua, bilang gini, kenapa pembantu kamu kasih ini duduk bareng-bareng sama Abu ya, gitu kan. Duh, emang kenapa? Kita biasa ngobrol, emang kita kalau ngeteh apa ngopi kita ngobrol bareng, bilang gitu kan. Oh gitu ya. Nah, aku manggilnya pun juga sama seperti mereka, suruh manggilnya Abuya. Jadi aku manggilnya juga Abuya. Jadi udah kayak bapak sendiri emang, manggilnya Abuya semua. Nah dari situ tuh majikan aku yang dulu itu, yang istri muda itu kayak sama saya itu kayak apa ya, jadi benci gitu jadinya, ngelihat keakraban aku sama keluarganya istri tua. Emang dari dulu sewaktu aku di istri muda, aku sama istri tua itu apa ya, akrab banget. Karena istri tua itu gini ya, biasa ya namanya istrinya dua, pasti kan yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Dan istri tua itu selalu nanya ke saya tentang istri mudanya, gimana Badria ini, tadi Abu yang beliin apa gitu kan. Maksudnya dia itu cari informasinya ke saya, ya otomatis aku kasih tahu. Jadi sewaktu aku di istri muda itu, justru malah istri tua itu yang sering ngasih aku hadiah. Dia itu sering ngasih aku cincin, sering banget. Karena kan Abuya kan emang kerjaannya kan punya toko emas. Toko emasnya itu banyak. Emang dia orang kaya. Setiap istri muda dibeliin emas kan otomatis aku tahu, soalnya berangkas itu yang megang saya. Jadi kalau seandainya saya mau ngambil pun itu gak bakalan ketahuan. Tapi gak ada niat seperti itu, sama sekali gak ada. Berangkas itu aku yang menguasai, kunci aku yang megang. Jadi setiap ada barang yang baru masuk itu kan yang disuruh pasti aku suruh masukin. Jadi aku tahu ini baru dibeliin, dan itu aku jadiin info buat istri tua. Nah di situ jadi ceritanya itu istri tua itu nyari informasi tentang istri mudanya Abuya itu dari saya, dan aku selalu ngomong apa adanya, kayak gini. Jadi majikan aku yang istri muda itu nggak tahu kalau kita itu sebenarnya sudah akrab. Nah setelah di istri tua masih sama, maksudnya istri tua pun sering ngasih hadiah, tetap sering ngasih hadiah. Bahkan kalau
Abuya setiap 2 bulan sekali kan belanja, itu 2 bulan sekali belanja itu aku itu selalu dikasih hadiah, jadi kalau pas beliin si istri tua itu saya selalu dibeliin sama Abuya, entah itu cincin, entah itu giwang, entah itu kalung. Jadi emang dulu itu beneran guys, mas-masan saya itu bukan saya sombong, waktu pulang dari situ tuh bener banyak banget mas-mas aku. Tapi entah kenapa kemana semuanya juga nggak tahu, hilang sudah. Banyak banget beneran, soalnya setiap 2 bulan sekali itu pasti dibeliin. Yang sering sih cincin, dan sampai aku pulang pun itu aku itu dibeliin tagam buat aku sendiri, terus tagam buat anak aku, gelang, ada kalung, ada cincin, ada giwang, satu set. Ini untuk anak kamu gitu. Baik banget, Abuya itu baik banget orangnya. Bahkan aku itu di situ dia langsung ini, kalau kamu butuh apa-apa keperluan kamu sendiri, kamu tulis, nanti aku beliin gitu. Nah di situ awal mula aku itu pakai krim yang mahal. Emang sih bagus, mahal memang, kayak Lancome apa itu waktu di Saudi aku selalu pakainya itu. Sebut nama ya, nggak apa-apa ya. Itu pakai terus aku, dan itu harganya berapa jutaan itu. Harganya tak dibeliin sama Abuya. Tapi satu di sana itu kita itu nggak boleh nonton TV, itu nggak ada namanya nonton TV, dengerin radio. Paling kalau dengerin radio itu khusus untuk Quran aja. Jadi kayak tadarus kayak gitu. Ya karena itu mengajarkan saya, dari situlah mengajarkan saya ibaratnya dari denger tadarus kayak gitu kan, setiap hari denger kan, kerja pokoknya yang didengerin yaitu kayak Yasin itu, saya itu hafalnya dari denger setiap hari. Jadi kayak denger setiap hari kan sambil kerja kayak gitu, jadi cepet hafal. Jadi yang namanya muntoba kalau di Saudi kan nggak boleh, nggak ada TV, boleh ada radio, maksudnya nggak boleh dengerin radio selain dengerin itu ayat-ayat Quran. Jadi di situ aku itu nggak pernah lihat TV, juga nggak pernah ya. Yang selalu ada itu radio sama itu tadarusan kayak gitu. Jadi dari situ bisa hafal ayat-ayat gitu. Singkat cerita aku di situ berapa tahun ya, 3 tahun kalau nggak salah. Iya 3 tahun mungkin. Itu aku pulang itu dibeliin macem-macem, terus ditangisi sama majikan perempuan. Dibeliin 1 set gelang, kalung, itu semua. Itu waktu itu ada berapa gram ya, semua itu ada 20 gram. Gila. Tagam semua itu yang punya aku sendiri, yang punya anak aku kisaran nggak nyampe 10 gram.
baik banget orangnya, beneran baik Muntawa itu. Siapa namanya, lupa aku. Ahmad namanya. Dan kalau keluar jalan-jalan kayak gitu kan pasti istri muda kan di bawah, jadi kan kita barengan, istri muda di bawah, istri tua di bawah. Tapi ya gitu, istri muda kayak nggak begitu, kayak gimana gitu ya, maksudnya sama saya itu kayak gimana, kayak ada rasa cemburu itu ada. Beda lain sama istri tua. Kalau sama istri tua kan banyak kita ngakak bareng, ketawa bareng sama Abu ya, biasa. Tapi aku cuek aja, biarin aja, ngapain, bukan majikan aku juga. Dulu ibaratnya aku waktu di sini ikut dia juga aku nggak pernah lihat majikan aku, nggak pernah, apalagi ngobrol, sama sekali nggak pernah ngobrol cuma yang penting-penting aja. Kalau perlu apa gitu baru ngomong. Kalau sengaja ngobrol bareng, duduk selama 2 tahun nggak pernah sama sekali. Ya itulah pengalaman saya guys waktu di Saudi. Pahitnya, suka dukanya seperti itu. Parah waktu di perwakilan itu, benar-benar memperlakukan saya kayak kewan. Kalau ingat itu ya Masya Allah. Padahal mereka itu ibaratnya ditaruh di sana itu kan untuk melindungi kita. Ya kalau ada orang yang berani kayak saya, kalau yang nggak berani coba, kasihan kan. Situ itu sehari nggak dikasih makan dong, nggak dikasih makan sama sekali. Aku makannya baru sampai di kepolisian itu, baru aku dikasih makan sama si Awat itu. Ya untung ketemu orang yang baik. Ya itulah guys, apa ibaratnya yang kita tanam itu nantinya kita akan menuai. Itu memang benar, kita nanamnya baik, suatu saat nanti kita akan metiknya juga baik, pasti baik. Percaya itu. Selagi kita itu melakukan kebaikan, itu kita nggak usah ini balasannya, jangan. Balasannya itu nanti Allah sendiri yang ngatur, kapan dan di mana saatnya, waktunya kita membutuhkan, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi selagi ibaratnya kita bisa berbuat baik kepada orang lain ya, yang membutuhkan, kenapa tidak? Itu bagi Simbok seperti itu. Selagi Simbok bisa, selagi Simbok mampu, ibaratnya kayak teman-teman ada yang membutuhkan, ya Simbok akan bantu sebisa mungkin lah. Kalau Simbok bisa gitu, Simbok orangnya itu seperti itu. Ya buktinya aja, ada aja jalan kan, ibaratnya kayak tadi, ibarat yang tadinya aku di kayak gitu ketemu si Awa, padahal kan sebelumnya kan saya nggak tahu kalau dia kerja di situ. Itu maksudnya. Jadi kebaikan apa yang kita tanam
itu nantinya kita akan menuai. Itu bener banget. Apa yang kita tanam, karena itu marilah untuk sahabat-sahabatku semuanya yang melihat video saya ya, marilah selagi kita bisa berbuat baik. Kenapa sih? Lagian ibaratnya kita hidup itu cuma sekali. Untuk apa ibaratnya kita berbuat jahat sama orang lain? Ada faedahnya kan? Gak ada. Toh ibaratnya kita nanam kebaikan ke orang lain itu nantinya kembalinya juga ke kita sendiri kok. Beneran. Itu udah hukum alam. Itu udah hukum alam. Jadi semoga untuk sahabat-sahabat Simbo yang lihat video ini, dengan adanya video ini bisa merenung lagi, bisa merenungi ibaratnya yang dulunya suka berbuat yang gak bener sama temen atau sama siapa aja. Semoga bisa sadar, dapat hidayah dan memperbaiki dirinya sendiri gitu. Oke, karena sudah malam dan Simbo sudah ngantuk ya, Simbo akhiri sampai sini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di share ke sosial media sahabat Simbo semua. Dan yang terakhir, jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke? Udah ya guys, gitu aja. Akhirnya Simbo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.